Setiap anak punya hak untuk bertumbuh, dan setiap anak punya hak untuk belajar dan meraih masa depan yang cerah. Namun pada kenyataannya, apalagi kita di masyarakat Banjar, banyak sekali yang kemudian menikah di usia muda dan tidak melakukan pernikahan pada usia yang seharusnya. Pernikahan anak atau yang biasa dikenal dengan kawin anum di daerah Kalimantan Selatan adalah sebuah pernikahan yang terjadi di usia kurang dari 19 tahun. Banyak faktor yang kemudian harus kita hadapi, dari mulai sisi pendidikan, dari mulai kesehatan, dan juga dari sisi sosial. Karena hal inilah yang kemudian mendukung untuk progres bagaimana kita bisa menekan angka tingkat perkawinan anum di daerah Kalimantan Selatan. Pernikahan itu memang ibadah, tapi perlu kesiapan fisik dan mental atau kesiapan lahir batin, dan juga perlu kesiapan ekonomi. Jadi jangan sampai terburu-buru untuk menikah tapi tanpa persiapan. Karena dalam berumah tangga itu perlu usia yang matang. Di atas 19 tahun atau lebih bagus lagi kalau 20 tahun. Dalam berumah tangga itu nanti perlu kedewasaan dalam berpikir, perlu untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Oleh karena itu, menikahlah di usia yang sudah matang, menikahlah dengan kesiapan lahir dan batin, dan menikahlah siap secara ekonomi. Teman-teman, menikah itu tidak hanya masalah cinta dan juga perasaan aja, tapi juga banyak yang harus pikirkan. Pertama, misal ketika sudah menikah, seseorang akan berubah tanggung jawabnya dari yang awalnya single atau menjadi seorang anak, berubah menjadi suami dan juga istri. Kemudian dalam waktu dekat nanti juga statusnya akan berubah menjadi orang tua. Nah, di mana tanggung jawabnya pun juga akan berubah. Nah, masalahnya saat ini kalau misalkan teman-teman menikah pada usia yang terlalu muda atau biasa kita sebut dengan pernikahan dini, banyak hal yang dapat memunculkan masalah nantinya. Pertama, secara emosional masih belum stabil, di mana kondisi mental atau kondisi psikologis itu masih belum stabil. Akhirnya, ketika nanti memiliki anak atau menjalankan pola rumah tangga yang mana tanggung jawabnya besar, teman-teman mudah untuk terpancing emosi, mudah merasa stres, mudah muncul konflik dan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahannya atau kesulitan untuk mencari problem solvingnya. Nah, sehingga kalau untuk menikah itu perlu pertimbangan yang sangat matang, dan yang paling tepat adalah di usia yang sudah matang. Nah, hal itu juga untuk menghindari terjadinya tingkat perceraian dan juga pola parenting yang salah, dimana ketika nanti menjadi orang tua tapi dalam kondisi emosional yang tidak stabil, cenderung seringnya mengulangi pola parenting yang tidak baik. Menunda pernikahan bukan berarti menolak pernikahan, tetapi kita menikah dengan pertimbangan yang matang agar nantinya kita bisa membangun keluarga sesuai dengan yang kita harapkan. Para remaja, kaum muda semua yang ada di Banua, kawin muda atau nikah anum, kami biasa mengenal dengan perkawinan anak, itu tentu menjadi permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan. Saat ini kita punya data ya tertinggi lah di Indonesia. Kita pernah ranking 1 ya 3 tahun yang lalu. Kenapa tidak boleh ada perkawinan anak? Nah, penyebabnya adalah anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kalau remaja tahu ya, bagaimana caranya kita bisa punya status pernikahan. Tentu remaja yang sudah menstruasi atau haid, maka dia sudah bisa hamil. Sekali lagi, sudah bisa hamil. Tetapi belum siap untuk hamil. Nah, bisa hamil tapi belum siap. Ini perbedaannya. Tolong nanti dicatat bahwa remaja itu masih dalam masa pertumbuhan. Kalau peraturan di pemerintah ya, di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, WHO, UNICEF, nah mereka membuat kebijakan bahwa larangan perkawinan anak. Kenapa? Karena anak yang melahirkan anak ini sungguh memprihatinkan ya. Di Kalimantan Selatan, di Banua kita tercinta ini, kita masih tinggi angka kematian ibu. Tahun lalu kita punya sekitar 70% kasus kematian ibu. Salah satunya ada ibu hamil yang meninggal dunia dalam usia anak atau orangnya masih anum banar.
Kami ingin menyampaikan ini kepada para remaja, kaum muda semua yang ada di Banua, yang ada di Indonesia. Kapan kita siap hamil? Kapan kita menikah? Maka apabila pertumbuhan sel-sel reproduksinya siap untuk hamil, kita akan mencegah yang namanya kasus kematian ibu. Kita mencegah kematian bayi. Kita mencegah gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Sesuai dengan amanat undang-undang, pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani berbagai macam perkara perkawinan. Salah satunya adalah dispensasi kawin. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Apabila ada yang berada dalam kondisi keterpaksaan dan sangat mendesak untuk menikah di bawah usia yang telah ditentukan, maka dapat mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Namun ini bukanlah sebuah solusi yang terbaik. Ini hanyalah dalam kondisi yang tertentu. Apabila ada yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama, maka mereka harus siap untuk melewati proses yang panjang dan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya. Di dalam persidangan pun tidak semua perkara bisa dikabulkan oleh para majelis hakim karena harus melalui proses pemeriksaan yang luar biasa ketat serta dukungan surat keterangan dari berbagai pihak seperti kematangan kesehatan reproduksi, kemampuan psikologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dampak perkawinan anak terutama yang berada di bawah usia 19 tahun itu sangatlah buruk dan tidak bagus untuk perkembangan ke depan. Karena apabila pengadilan sudah menolak perkara permohonan dispensasi kawin, maka pasangan pengantin tersebut yang akhirnya memutuskan untuk menikah di bawah tangan tidak akan mendapatkan status kependudukan. Mereka tidak bisa mendapatkan buku nikah, tidak bisa memperoleh kartu tanda penduduk dengan status terbaru, serta anak yang lahir dalam pernikahan di bawah umur dan di bawah tangan itu tidak akan mendapatkan akta lahir. Jadi harapan kami berpikir ulanglah untuk bisa mendaftarkan perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Hentikan pernikahan anak di bawah umur. Terkait pernikahan usia dini agar tidak menormalisasikan hal tersebut, di mana karena maraknya pergaulan bebas, anak tersebut mengalami kehamilan di luar pernikahan. Kemudian solusi dari kedua orang tua tersebut menikahkan anak. Apakah itu menjadi solusi? Tentu saja tidak. Di mana setelah melahirkan, kemudian mereka melakukan perceraian, sehingga yang menjadi korban di sini adalah anak wanita tersebut. Di mana seharusnya dia mendapatkan pendidikan, bermain, tiba-tiba mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh anak. Kemudian ada juga beberapa contoh kasus lainnya, di mana usia anak yang dinikahkan itu kemudian mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sini kami dari aparat penegak hukum sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutamanya kepada orang tua, agar kita peduli terhadap masa depan anak kita. Kita peduli terhadap lingkungan gaul anak kita. Jangan sampai banyak anak yang menjadi korban. Saya mewakili seluruh guru di Indonesia berpesan untuk generasi muda di Indonesia, mari kita gunakan masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Fokuslah kepada pendidikan dan raihlah cita-cita kalian di masa depan. Jangan terburu-buru untuk menikah. Mari kita fokus pada pendidikan, kemudian cari pengalaman agar nanti masa depan kalian akan lebih bahagia. Teruntuk para orang tua di luar sana, anak adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan hancurkan masa depan mereka dengan pernikahan di usia yang belum siap. Mari kita dukung mereka untuk terus tumbuh dan belajar agar mendapat masa depan yang lebih baik. Menurut saya, kawin anum merupakan salah satu isu yang sangat krusial dengan segala dampaknya. Terlebih lagi di Kalimantan Selatan yang angka kawin anumnya masih relatif sangat tinggi. Sehingga salah satu ide yang saya tuangkan dalam pendapat saya tersebut yaitu dengan adanya kampanye di media sosial. Salah satu bukti dari kampanye tersebut yaitu dengan adanya video ini. Saya mempunyai teman yang menikah di usia 13 tahun. Dia menikah karena pergaulan bebas
Selama beberapa bulan dari pernikahan itu, dia sangat bahagia. Dan ada di 1 bulan dia bercerita kepada saya tentang bagaimana buruk suaminya itu. Dia diselingkuhin, di KDRT, dan ekonomi mereka tidak stabil. Karena itu mereka bercerai karena perselingkuhan dan ekonomi. Oleh sebab itu kalian jangan putus di tengah jalan. Kita adalah generasi muda yang memiliki mimpi indah, maka oleh itu kita tidak terburu-buru untuk menikah, tetapi untuk belajar, berkembang, meraih cita-cita, membanggakan orang tua, serta membangun masa depan yang indah. Oleh karena itu, menikah itu indah di waktu yang tepat.